Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara rukun salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darin amin. La wala bi fathi alaihi ay al-imami. Maksudnya adalah tidak sebab membuka, menuntun atau membuka alaihi atasnya imam idza tawaqqafa, jika berhenti siapa imam fiha di dalam surat Al-Fatihah biqasdil qiraah, dengan tujuan membaca, walau ma'al fathi, beserta dengan membuka, menuntut. Jadi bifati, kita lagi membahas tentang tidak perlu mengulang Al-Fatihah ketika ada lafaz-lafaz yang lain dibaca. Nah, seperti kemarin amin misalkan gitu dan sebagainya. Nah, sekarang juga wala bifathi, tidak perlu wala bifathi, dan tidak mengulang bifathi dengan sebab membuka alaihi atasnya imam. Artinya membuka di sini menuntun, mengingatkan imam. Kadang imam misalkan lupa dengan ayat Al-Fatihah atau surat-surat tertentu imam lupa. Nah, ketika itu si makmum mengingatkan, membuka. Nah, misalkan contohnya wal asri, lupa imamnya misalkan ini. Kemudian makmum, karena imamnya diam lama, makmum mengingatkan. Makmum padahal sedang membaca surat Al-Fatihah. Wal asri, imam membaca wal asri. Maka diam lama, maka makmum innal insana. Nah, hal demikian itu si makmum tidak perlu mengulang Al-Fatihah dari awal, cukup meneruskan. Idza tawaqqafa, apabila berhenti siapa imam fiha di dalam Al-Fatihah biqasdil qiraah, dengan sebab membaca, walau ma'al fathi, sekalipun beserta dengan membuka imam, memberitahu imam, menuntun imam. Kemudian wa mahalluhu, dan tempatnya membuka, kama, sebagaimana keterangan qala, yang berkata syaihuna, siapa guru kami, insaqata, ialah jika diam siapa imam, wa illa, kalau tidak qata'a, maka terputus al muwalatu, apa muwalat. Nah, kata guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tempatnya membuka bagi makmum, memberitahu bagi makmum, atau menuntun bagi makmum kepada bacaan imam yang memang lupa, itu tempatnya insakata, jika diam imamnya. Imam jika diam, kadang imam ada yang mengulang-ulang bacaan, mengulang balik lagi, itu belum, jangan disambung dulu. Belum, si makmum jangan melafadzkan apa-apa. Ketika imamnya diam, misalkan watini wazaitun watulisinin, imam terus watulisinin, jangan, si makmum jangan berkata apa-apa. Kalau watulisinin diam lama, baru si makmum melanjutkan ayat tersebut, watini wazaitun watulisinin wahadal baladil amin, dan selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tempatnya membuka bagi makmum adalah ketika imam diam. Wa illa, kalau tidak diam, qata'al muallah. Maka kalau tidak diam, maka memutus. Nah, memutus, terputus mualat, maksudnya. Mualatnya terputus. Artinya apa? Dia harus mengulang dari awal. Kemudian wa taqdimu nahwi subhanallah, dan adapun mendahulukan seperti ucapan subhanallah qoblal fathi, sebelum menuntun atau membuka, yaqta'uha, ialah memutus apa bacaan, bacaan subhanallah pada muwalat alal aujah, atas kaul yang aujah, kaul yang pendapat yang lebih unggul. Jadi kadang imamnya lupa bacaan, maksudnya bukan lupa gerakan, lupa bacaan,
Kemudian ada makmum mengucapkan subhanallah sebelum dia membuka. Jadi misalkan imamnya membaca wal asri, wal asri, wal asri, dia mengucapkan si makmum subhanallah, maka si makmum ini telah memutus al-fatihah, telah memutus mualat maksudnya. Nah, ketika itu dia wajib mengulang al-fatihah dari awal, seperti itu ya. Jadi nggak perlu ucapan subhanallah, cukup langsung saja. Misalkan imamnya baca al-qari'atu mal-qari'ah, lupa, si makmum jangan bilang subhanallah. Nah, si makmum ya teruskan saja ayatnya yang ia lupa. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Li'annahu, karena ucapan subhanallah hina izin ketika itu bimakna tanabbuhin, bermakna mengingatkan. Nah, tahu bimakna tanabbaha, bisa bermakna mengingatkan, seperti itu. Wa yu'idu, dan mengulang siapa orang al-fatihata pada al-fatihah bitakhalluli sukutin, dengan sebab di sela-sela diam, tolak yang panjang apa diam, piha di dalam al-fatihah, bihaisu, sekiranya jada melebihi apa diam, ala saktatil istirahah, atas diam istirahat, bila udrin, tanpa ada udur, fihima, di dalam menyela-nyela zikir yang lain atau diam yang panjang, minjahlin, dari tidak tahu, wasahwin, dan lupa. Ya, jadi seseorang itu harus mengulang al-fatihah dari awal dengan sebab diam, setelah menyelah-nyelah diam yang memang lama, waktunya panjang. Misalkan orang ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, diam lama, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jadi saya ulang ya, orang tersebut harus mengulang al-fatihah dengan sebab diselah oleh diam yang panjang di dalam surat al-fatihah tersebut, sekiranya bertambah atas, melebihi, maksudnya atas diamnya istirahat, tanpa ada udzur di dalam keduanya, maksudnya di dalam diam yang panjang maupun di sela-sela zikir yang lain, dari misalkan dari ketidaktahuan atau kelupaan. Jadi kalau orang ini lupa ya tidak masalah, atau orang ini tidak tahu, mungkin baru masuk Islam, tidak masalah juga. Nah, itu namanya udzur syar'i. Tapi kalau diamnya sengaja, ini adalah membatalkan surah Al-Fatihah. Dia harus mengulang dari awal. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, diam lama, dilanjutkan lagi, itu nggak boleh. Nah, itu membatalkan surah Al-Fatihah, artinya dia harus mengulang dari awal. Kemudian kalau kana, maka jika ada takhallulu dzikri, apa menyela-nyela zikir, ala ajnabiyyi, yang lain apa zikir, awis sukutu, atau ada apa diam, atau wilu, yang panjang apa diam, sahwan, karena lupa, au jahlan, atau karena tidak tahu, au kana, atau ada as-sukutu apa diam, litadakkuri ayatin, untuk mengingat ayat, lam yadurra, maka maksudnya tidak bahaya, tidak mengapa. Jadi andai kata ada zikir, menyelah-nyelah zikir atau selingan zikir yang lain, atau diam yang panjang karena lupa atau tidak tahu, atau diamnya itu untuk mengingat suatu ayat, maka tidak bahaya. Artinya begini, ketika seseorang lagi sholat, dia diam lama, diamnya karena lupa, diamnya karena lupa atau tidak tahu ayatnya, lupa, ngeblank, atau diamnya untuk mengingat ayat. Misalkan dia lagi baca Al-Fatihah, Bismillah, orang ini baru masuk Islam tentunya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, diam lama, diamnya ini ingin mengingat ayat, apa ya, seperti itu, diam lama. Maka hal dalam keadaan ini
tidak mengapa, artinya tidak batal Al-Fatihahnya. Cukup melanjutkan saja, tidak harus mengulang dari awal. Seperti itu. Kemudian kama sebagaimana lau taqarrara seandainya mengulang-ulang. Lau karrara seandainya mengulang-ulang. Siapa sih man ayatan akan suatu ayat. Minha darinya Al-Fatihah bimahaliha di dalam tempatnya ayat walau bighairi uzrin, walaupun tanpa ada uzur, ini tidak masalah juga. Sebagaimana seseorang mengulang-ulang ayat tersebut lagi sholat, dia mengulang-ulang ayat tersebut di tempatnya ayat tersebut walaupun tidak ada uzur, ya tidak mengapa maksudnya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu tidak mengapa seperti itu ya. Tidak mengapa. Kemudian awada atau mengulang siapa orang ilama kepada sesuatu. Qara'ahu yang telah membaca siapa simanhu pada ma qablu sebelumnya. Wastamarra dan kemudian melanjutkan siapa siman al-aujah atas kaul yang aujah. Artinya apa? Atau orang ini mengulang pada ayat sebelumnya dan melanjutkannya. Jadi dia mengulang-ulang atau mengulang ayat sebelumnya kemudian melanjutkannya, ini tidak mengapa, seperti itu ya. Kemudian masalah baru. Far'un adapun ini suatu masalah. Lau syakka jika ragu. Siapa siman fi asna'il fatihati di tengah-tengah al-fatihah. Al basmalah apakah membaca basmalah siapa siman. Fatam maha maka menyempurnakan siapa siman ha pada basmalah. Pada fatihah maksudnya. Jadi ini suatu cabang masalah. Andai kata ada orang ragu. Ragu di tengah-tengah al-fatihah. Apakah saya tadi membaca basmalah atau tidak ya? Maka ketika ragu itu, dalam keadaan ragu itu, dia harus menyempurnakan Al-Fatihahnya. Artinya mengulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sumadzakaro, kemudian mengingat siapa siman. Kemudian ingat siapa siman annahu bahwasanya sesungguhnya basmalah ialah telah membaca basmalah siapa siman ada, maka wajib mengulang siapa siman kullaha kepada seluruhnya al-fatihah alal aujah atas kaul yang aujah, kaul yang lebih unggul maksudnya. Nah saya ulang ya, andai ada orang ragu di tengah-tengah al-fatihah apakah dia telah membaca basmalah atau tidak, maka pada saat ia ragu dia harus menyempurnakan al-fatihah, dia harus mengulang dari awal. Kemudian setelah baca ingat lagi dia di tengah-tengahnya, saya udah baca tadi pada Al-Fatihah, bahwa sungguhnya ia telah membaca basmalah, maka ia mengulang lagi dari awal, untuk membaca Al-Fatihah seluruhnya, seperti itu ya. Artinya ini menandakan di dalam salat jangan ada keraguan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam pembahasan rukun salat yaitu membaca Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wala asaro dan tidak berpengaruh itu maujud li syakkin karena ragu. Bitarki harfin di dalam meninggalkan satu huruf. Fa'aksaro atau lebih minal fatihati dari al-fatihah. Au ayatin atau satu ayat. Fa'aksaro atau lebih minha darinya al-fatihah. Ba'da tamamiha setelah sempurnanya Fatihah ay al-Fatihati maksudnya adalah al-Fatihah. Jadi
tidak berpengaruh kepada seseorang yang memang ia ragu. Yang ia ragu meninggalkan satu huruf dari Al-Fatihah, atau lebih dari satu huruf, atau satu ayat dari Al-Fatihah, atau lebih dari satu ayat, setelah selesainya membaca surat Al-Fatihah. Misalkan ketika seseorang sholat, sudah membaca amin, artinya kan sudah selesai membaca Al-Fatihah. Di dalam hatinya dia ragu, tadi baca ihdinas siratal mustaqim apa tidak ya? Maka dalam keadaan ini tidak berpengaruh. Artinya teruskan saja. Setelah itu. Kemudian li'anna zahira. Karena sesungguhnya yang zahir atau yang jelas hina idin ketika itu mudiyuha ialah dibacanya Al-Fatihah tamatan hal dalam keadaan sempurna. Jadi secara zahir, secara jelas Fatihah sebenarnya telah dibaca secara sempurna. Itu ya. Jadi nggak berpengaruh ketika seseorang ingatnya pas sudah selesai sempurna membaca surat Al-Fatihah. Kemudian wasta'nafa, dan mengulang siapa orang wujuban secara wajib bi'an syakka dengan ragu. Dengan sekiranya ragu siapa orang fihi di dalam meninggalkan qablahu sebelum sempurna ai tamami, maksudnya adalah sebelum sempurna surat Al-Fatihah. Jadi kalau orang itu belum selesai membaca surat Al-Fatihah dan ia ragu telah membaca atau belum ayat sebelumnya, maka wajib mengulang. Misalkan dia baca, saya contohkan dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, karena dia ngelamun di dalam hatinya terbesit, apakah saya sudah membaca Ar-Rahmanirrahim ya? Maka wajib dia mengulang dari awal, dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dia belum sempurna membaca surat Al-Fatihah. Kemudian, lausyakka sebagaimana ragu. Sebagaimana lausyakka jika ragu siapa orang qoro'aha. Hal qoro'aha, al-qoro'aha. Apakah qoro'aha telah membaca siapa orang pada Fatihah, aula ataupun tidak. Jadi sebagaimana orang ini harus mengulang jika ia ragu telah membaca Al-Fatihah atau tidak, seperti itu. Misalkan dia sholatnya dibacanya jahar. Dia baca surat An-Nas, tiba-tiba baca surat An-Nas. Di dalam hatinya mengatakan, tadi baca Al-Fatihah atau tidak ya? Maka dia wajib mengulang, wajib kembali ke Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian li'annal asla, karena sesungguhnya asalnya ada mukiroatiha ialah tidak membaca Al-Fatihah. Jadi memang ketika ia ragu sudah baca atau belum dan masih di dalam sholat, maka masih di dalam rakaat tersebut, maka sesungguhnya ia tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian wakal fatihati, dan ialah seperti Al-Fatihah fi dzalika, di dalam hal itu maksudnya ketika ragu di asar rukun au fi sifatin au sifatihi, maksudnya adalah ragu terhadap keraguan di dasarnya rukun atau pokoknya rukun atau sifat dari sifat-sifat salat yang rukun itu. Sairul arkani, ya ini dia. Adapun setiap rukun. Jadi wakal fatihati fi dzalika sairul arkani adalah maksudnya rukun-rukun lain adalah seperti halnya Al-Fatihah. Seperti itu ya. Nah, dicontohkan di kalimat selanjutnya. Walau syakka, jika ragu siapa orang fi asli sujudi, di dalam asalnya sujud. Masalan umpamanya, ata, maka mendatangi atau mengerjakan siapa orang bihi dengannya sujud. Artinya begini, jika seseorang ragu mengenai telah bersujud atau belum ya, maka dia harus melaksanakan sujud. Jadi rukun-rukun yang lain sama seperti Al-Fatihah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi seseorang iktidal, tahu-tahu iktidal berdiri. Tadi saya ruku atau belum ya? Maka dia wajib ruku. Harus ngulang, harus ruku. Baru iktidal. Kemudian au ba'dahu, atau setelah sujud, fi nahwi wad'il yadi, di dalam semisalnya meletakkan
telapak tangan. Lam yalzamhu, maka tidak wajib padanya orang syai'un, sesuatu pun. Jadi sama seperti surat Al-Fatihah tadi. Misalkan ketika orang sujud, sujud kan anggota 7 badan yang harus menempel ke lantai, terutama jidat kening, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 kaki. Nah, orang ini ragu, tadi menempelkan telapak tangan enggak ya? Nah, seperti itu. Maka tidak berpengaruh apa-apa. Tidak wajib padanya orang sesuatu apapun. Seperti itu. Kemudian, walau qira'aha, jika membaca siapa orang pada Al-Fatihah ghafilan, hal dalam keadaan lupa. Nah, fafatina, lalu ingat siapa orang inda siratal ladzina, ketika lafaz siratal ladzina, walam yatayaqqan, dan tidak yakin siapa orang qira'ataha, akan membaca Al-Fatihah, lazimahu, maka wajib padanya orang istinafuha, mengulangi Al-Fatihah. Nah, ini permasalahan baru ketika ada orang. Nah, orang ini membaca Al-Fatihah memang, cuman lupa, lalu ingat pas lafaz ihdinas siratal mustaqim. Tahu-tahu dia baca ihdinas siratal mustaqim. Perasaan tadi enggak baca dari awal ya. Maka dan dia tidak yakin kepada membaca Al-Fatihah. Artinya dia hanya membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia tidak yakin membaca Al-Fatihah. Maka wajib mengulang dari awal, seperti itu. Nah. Wajib dan wajib. At-tartibu, tertib fil Fatihati, di dalam Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib tertib. Jadi urutan, jangan diacak. Contohnya biayat dengan mendatangkan atau melakukan siapa orang biha dengan Al-Fatihah ala nazmiha, atas urutannya Al-Fatihah al-ma'rufi, yang telah diketahui. Ya, kita kenal urutan Al-Fatihah karena setiap hari sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin, itu harus tertib. Nggak boleh diacak. Nah, la fit tasyahudi. Nah, tidak di dalam tasyahud. Artinya ketika seseorang di dalam tasyahud itu tidak tertib. Malam yukhilla, selama tidak merusak siapa orang. Nah, maksudnya selama tidak merusak tertib, tidak berurutan bil makna, dengan makna. Jadi di dalam tasyahud itu tidak wajib tertib kalau tidak merusak makna. Nah, jadi tidak merusak makna. Misalkan kalau tasawuf itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Misalkan orang ini baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, maka sah saja sholatnya karena memang tidak wajib tertib. Tetapi ini bahaya ketika dia tidak mengerti dengan pelajaran bahasa Arab, ini akan merusak makna. Mendingan hemat kami adalah dibaca sesuai aturannya. Lakin tetapi yushtaratu, disyaratkan fihi, di dalam tasyahud, ri'ayatut tasydidati, menjaga tasydid. Jadi wajib ketika membaca tasyahud seperti membaca Al-Fatihah, wajib dijaga tasydidnya seperti at-tahiyatul. Nah, itu kan tasydid. At-tahiyatul itu tasdid itu 2. Nah, maka wajib dibaca tasdidnya, tidak sembarangan, tidak boleh at-tahiyatul mubarakatuh, tidak boleh seperti itu. Nah, wal mualatu, dan kesinambungan. Nah, dan kesinambungan maksudnya wa mualatin, dan kesinambungan kal Fatihati, seperti Al-Fatihah. Nah, jadi nggak putus, nggak disambung atau dijeda oleh lafaz lain atau kalimat lain, seperti surat Al-Fatihah. Kemudian waman jahila, waman, dan adapun orang jahila yang tidak tahu siapa orang jami Al-Fatihati, kepada seluruh bacaan Al-Fatihah, walam yumkinhu, dan tidak memungkinkan siapa orang, dan tidak memungkinkan kepada orang ta'allumuhu, belajarnya Al-Fatihah, qabla daikil waktu, sebelum sempitnya waktu, wala qiraatuha, dan tidak pula membacanya orang. Nah, pinnahwi mushafin, di dalam semisalnya mushaf, tidak mungkin karena tidak bisa baca mushaf. Lazimahu, maka wajib padanya orang. Wajib qiraatus sab'i ayatin, membaca 7 ayat. 7 ayat
walau mutafariqatan, sekalipun ayatnya terpisah-pisah. Nah, walau yang kusu, maka dan tidak mengurangi, tidak berkurang hurufuha, apa huruf-hurufnya Al-Fatihah, huruf-hurufnya ayat maksudnya, an hurufil Fatihati, dari hurufnya Al-Fatihah. Nah, ketika orang tidak tahu akan surat Al-Fatihah seluruhnya, bisa jadi dia baru masuk Islam, atau ia jauh dari ulama, atau tidak pernah belajar sekalipun. Nah, misalkan dia baru masuk Islam contohnya, dan tidak mungkin belajar, karena waktunya akan sempit. Belajar nanti tahu waktunya habis untuk melaksanakan sholat. Maka dalam keadaan ini dia harus sholat, walaupun tidak tahu surat Al-Fatihah. Nah, dan tidak mungkin membacanya di dalam mushaf. Nah, karena apa? Dia tidak bisa baca. Maka wajib kepadanya 7 ayat yang lain, selain Al-Fatihah kalau bisa. Sekalipun ayatnya itu terpisah-pisah, suratnya terpisah-pisah. Misalkan Yasin, Yasin, Alif, Lam, Mim, atau Walad Dolin, dipisah-pisah sama dia, itu tidak masalah. Nah, karena memang keadaannya demikian, nggak apa-apa. Nah, tapi tidak berkurang huruf-hurufnya. Maksudnya standarnya yang dia baca sama dengan Al-Fatihah, tidak mengulangi huruf. Nah, kemudian wahya, adapun Fatihah bil basmalati, dengan basmalah. Jadi basmalah termasuk dari Al-Fatihah. Bitasydidati, dengan tasdid-tasdidnya, mi'atun, ialah 100, wasitatun, dan 6, wa khamsuna, dan 50 harfan hurufnya. Jadi Al-Fatihah dengan bismillah, dengan tasdid semua dihitung adalah 156 huruf. Bisbati alifi Malik, artinya dengan menetapkan alifnya lafaz Imam Malik. Kalau Imam Malik bacanya Maliki Yaumiddin, artinya dikurangin 1. Tapi kalau kita bacanya adalah Maliki Yaumiddin, mimnya ada alifnya. Nah, kemudian walau qudira, jika mampu siapa orang, ala ba'dil Fatihati, atas sebagian Fatihah, karwarahu, maka mengulang siapa orang pada sebagian Al-Fatihah, liyablugo, sampai, maksudnya sampai mencapai siapa orang, qadraha, kepada kadarnya Al-Fatihah. Seandainya ada orang mampu pada sebagian ayat Al-Fatihah, artinya dia apalnya setengah ayat, setengah surat dari Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, orang ini mampunya hafalnya cuma sampai situ. Maka mengulang-ulang. Nah, mengulang-ulang sampai mencapai kepada kadarnya Al-Fatihah. Kalau dia hafalnya misalkan 2 ayat saja, bismillahirrahmanirrahim sama alhamdulillah, ya udah baca saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak masalah. Nah, kemudian fa'in lam yakdir, dan jika tidak mampu siapa orang, ala badalin, atas mengganti, fasab'atu anwa'in, maka 7 ayat. Nah, maka 7 ayat min dzikrin, dari zikir. Nah, kadzalik, seperti itu. Maksudnya tidak mengurang huruf-hurufnya Al-Fatihah dari Al-Fatihah tersebut. Seandainya satu pun tidak ada yang hafal dari Al-Quran, orang ini baru masuk Islam tentunya, maka dianjurkan dengan mengucapkan zikir. Nah, dengan seukuran zikir itu berdirinya dari surat Al-Fatihah, diamnya dari surat Al-Fatihah. Misalkan orang ini hafalnya hanya subhanallah, maka wajib diucapkan subhanallah tersebut. Allahu Akbar tetap takbir, kemudian baru baca subhanallah, 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 subhanallah. Nah, seperti itu. Ini memudahkan kita jangan sampai meninggalkan salat tentunya. Nah, fawukufun. Nah, fawukufun. Kalau tidak mampu zikir juga, susah mengucapkannya, fawukufun, maka berdiri biqadriha, dengan ukurannya Al-Fatihah. Tidak mampu semua, maka berdiri saja. Misalkan Allahu Akbar, nah, dia mampu Allahu Akbar mungkin. Kemudian Al-Fatihah, rukun sholat harusnya dibaca. Ternyata enggak ada sama sekali yang dia bisa. Ayatnya enggak bisa,
suratnya nggak ada yang hafal, kemudian jikir-jikirnya tidak tahu, maka tetap wajib sholat hanya ukuran berdiri saja. Hanya berdiri saja, diam saja, ikut saja gerakan-gerakan sholat tersebut. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.